Ya, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya observasi di kelas Ibu ya. Kenapa kok kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini? Nanti agar Ibu dalam melakukan pembelajaran sudah siap, sudah percaya diri, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk murid. Itu Ibu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang Ibu ingin sampaikan? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu siswa mampu memahami harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Oh, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Baik. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Di tujuan pembelajaran ini yang akan saya kembangkan kepada anak itu satu, kreativitas siswa, kemudian keaktifan siswa, wawasan siswa terhadap keberagaman di Indonesia, dan sikap siswa terhadap sikap toleransi siswa terhadap toleransi siswa. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan itu. Baik, kemudian Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, atau mungkin strategi pembelajaran, atau model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya? Kalau model pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Tapi sebelum saya memasuki pembelajaran, saya menggunakan game sebagai tes diagnostik terlebih dahulu. Kemudian nanti saya bagi kelompok, namun hanya satu kelompok 2 orang. Kemudian dipersilakan untuk mempelajari suku yang didapatkan. Nanti kan kocokan dulu apa suku yang didapatkan di kelompok itu. Terus mereka mempelajari apa budayanya yang ada di suku tersebut. Kemudian nanti mereka membuat proyek berupa poster dari Canva. Nah itu hasil gambar-gambar budaya yang ada di suku yang didapatkan. Kayaknya menarik banget nih pembelajaran Ibu besok ya. Insya Allah. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pakai untuk pembelajaran besok? Media pembelajaran yang saya gunakan besok itu satu, laptop, video pembelajaran, kemudian HP siswa, dan Canva. Oh, menggunakan Canva juga ya. Nah, kira-kira kapan nih saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Besok ada hari Jumat ya di kelas 9. Oh, berarti besok hari Jumat di kelas 9 jam berapa Ibu? Jam ke-1 dan 2. 1 dan 2. Ya, berarti hari itu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya Bu ya. Dan nanti saya akan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya kan mampu menanamkan percaya diri supaya besok itu bisa berani untuk diobservasi lagi. Berarti lebih siap Ibu. Lebih siap. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai ketemu di besok di hari Jumat jam 1-2 di kelas 9 C. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pembelajaran harmoni keberagaman. Tadi pembelajarannya siapa? Sebelum Ibu Asna? Rantau apa enggak? Sampai apa enggak? Jenuh apa enggak? Jenuh. Pemanasan yuk, berdiri yuk. Berdiri, kita berdiri hadap-hadapan, kita pemanasan dulu ya. Hadap-hadapan loh ya. Hadap-hadapan. Oke, hadap-hadapan ya. Yuk silakan hadap-hadapan. Siapa yang belum hadap-hadapan? Mana di bed? Oh, udah hadap depan aja. Oke, gerakannya nanti gini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gitu ya, bisa ya? Tapi ramanya menyesuaikan alunan ya. Nek cepat ya cepat, nek lambat ya lambat. Oke? Siap ya, 1. Oke, siap ya? Siap, hadap-hadapan saling senyum. Nggak boleh ngomong. 1, 2, 3. Silakan fokus lihat video ini, cari tahu gambar apa yang ada di dalam. Kelihatan nggak? Mana? Arah mana? Coba dilihat ya sampai. Nah, yuk fokus yuk. Nah. Kuda yang mana? Coba digambar. Kudanya di mana? Di bawah. Di bawah ini. Ini kuda. Ini. Di mana? Yuk fokus. Kesepakatan kita sudah. Terus kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang apa toh? Tentang apa? Tentang harmoni keberagaman. Nah, yang minggu kemarin kita sudah belajar pengertian keberagaman, alasan kenapa kok Indonesia itu beragam. Sudah belajar atau belum? Apa itu keberagaman? Tak tes coba. Siapa? Siapa yang tahu? Keberagaman apa? Siapa? Tunjuk jari ya yang bisa ya. Keberagaman apa? Keberagaman. Perbedaan. Oke, yuk. Sakunimun ini. Keberagaman itu perbedaan. Perbedaan kondisi di suatu di lingkungan masyarakat. Nah, Indonesia itu beragam atau tidak? Iya. Kenapa Indonesia kok beragam? Apa alasannya? Letaknya strategis, oke, bagus. Terus? Letaknya strategis. Perbedaan? Perbedaan kondisi alam. Pintar, oleh. Oke, pintar. Terus? Bentuknya kepulauan. Oke, pintar. Terus? Keadaan transportasi yang gimana? Yang berbeda. Oke, apa lagi? Sudah? Oke, ada beberapa faktor keberagaman yang ada di Indonesia. 1, kondisi alam. Kondisi alam itu berbeda. Yang kedua, letak Indonesia strategis. Terus sebagai negara kepulauan. Terus apa lagi? Perbedaan transportasi dan alat komunikasi. Nah, kompetensi yang akan kalian capai itu ini dibaca ya. 1, mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Oke, yang kedua menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul
sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat, dan cara pemecahannya. Nah, terus metode yang Bu Asna gunakan nanti adalah metode berbasis project. Nah, nanti Bu Asna akan memberi kalian tugas. Sudah bawa HP masing-masing? Punya kuota? Nah, nanti kalian tak suruh membuat project menggunakan HP itu. Projectnya apa? Nanti dulu. Kita belajar dulu ya. Mau nonton video dulu atau mau tes dulu? Tes diagnostiknya itu nanti kita main game. Main game dulu? Tak share ya di HP masing-masing. Siapa yang nggak bawa HP? Kata bawa? Oke. Punya kuota semua? Yang nggak punya kuota silakan. Cari lawaknya. Takut Bu. Awas mereka ada zombinya, nanti kalau dimakan zombie kalian tamat. Berapa skornya? Gak apa-apa. Kan namanya tes diagnostik, tes awal, jadi nggak tahu nggak apa-apa. Sudah, gimana gamenya, seru apa enggak? Game apa namanya? Game labirin tentang keberagaman Indonesia. Siapa yang belas orang benar? Siapa? Ada? Yang benar 1. Yang benar 2. 3. 3 apa? Salah semua nggak apa-apa karena itu namanya tes diagnostik. Jadi awal pengetahuan awal kamu tentang keberagaman di Indonesia. Supaya tahu kita nonton video terlebih dahulu. Silakan diamati video yang akan Bu Asna tayangkan. Oke, tadi kalian sudah melihat videonya, tayangan videonya? Kira-kira yang ada di Indonesia itu ada keberagaman apa saja? Suku, agama, ras, gender, apa lagi? Profesi, ekonomi, dan lain. Kira-kira dari video yang Bu Asna tayangkan tadi itu ada pertanyaan atau tidak? Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, silakan. Apa Pak? Kenapa kita harus menjaga keharmonisan keberagaman? Gimana? Kenapa? Kenapa kita harus menjaga keharmonisan keberagaman? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa kok kita harus menjaga keharmonisan keberagaman? Kenapa? Agar tidak terjadi konflik. Oke, terus apa lagi? Bagaimana cara menguatkan sikap toleransi antara apa nih? Antar sesama siswa kayak gitu ya? Gimana? Supaya kita kuat sikap toleransinya gimana caranya? Saling menghormati, saling menghargai, terus saling memaafkan. Oke, boleh. Terus apa lagi? Tolong menolong. Apa lagi? Saling membantu. Kalau kira-kira kamu apa? Kira-kira apa? Menurutmu apa? Sip, tidak
suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA. Nah, yang akan kita pelajari adalah keberagaman suku. Di dalam keberagaman suku ada keberagaman apa saja? Budaya, oke, pintar. Bahasa, rumah adat, baju adat, senjata, tarian, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian hari ini nanti Bu Asna ambil kocokan. Mau kelompok 2 atau 4? 2 aja. Jadi satu bangku, satu kayak gitu. Ya. Nanti kalian silakan membuat, boleh poster, boleh video. Posternya itu boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan Canva, boleh, terserah. Mau bikin konten tentang keberagaman boleh, terserah ya. Ini kontennya terserah. Tentang apa? Tentang keberagaman suku. Nah, sekarang Bu Asna akan membuat kocokan, kalian mendapat suku mana saja. Misal nanti si Fata mendapat suku Sunda. Nah, berarti kalian harus mencari informasi Sunda itu ada apa aja sih kekayaannya, terus nanti dijadikan poster, video, atau apa kira-kira. PowerPoint boleh kayak gitu ya. Udah? Sudah dapat semuanya? Silakan 1, 2, 3 dibuka. Ya, dapat mana saja? Jawa. Sunda. Papua, oke. Jaya. Minangkabau. Madura. Bali, oke, yang lain sudah dapat semua ya? Madura, oke, Madura ada lebih dari 1 gak apa-apa. Nah, silakan kalian berembuk mencari informasi tentang kekayaan apa yang ada di suku yang kamu dapat, terus dibuat project-nya. Mudah? Silakan eksekusi. Oke, siapa yang mau pakai kertas? Gambar manual pakai kertas? Oke, Fata, kamu mau pakai kertas, Mas? Oh, lebih suka manual, gak suka yang metik ya? Sukanya manual. Oke, siapa lagi selain Fata? Asgareta. Oke, As. Masuk tahu ini. Nah, kau main game. Kenapa kau main game? Yo, kesepakatannya gimana? Kesepakatannya gimana? Gak boleh bermain game lah, itu bermain game. Kenapa kau main game? Gabut, Bu. Gabut ya. Terus dari itu kira-kira kesalahan apa tidak? Ya, Terus apa yang harus kamu lakukan? Ada kesalahan? Menerima hukuman. Mau dihukum apa? Ya enggak, Bu Asna enggak mau menghukum. Kamu maunya ngapain? Jadi Bu. Maunya ngapain? Saatnya istirahat. Break time has come. Jadi Wira. Nyanyi? Gak usah ya, gak usah dilakuin lagi. Ini namanya kesepakatan, gak boleh dilanggar. Dimaafin gak? Kita harus saling memaafkan loh. Dimaafin apa enggak? Yuk dikerjakan. Oke, sudah selesai berdiskusinya? Oke, sekarang waktunya kita presentasi. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan. Dapat keberagaman mana, Mbak? Suku mana? Suku Sunda. Yuk, silakan Mbak presentasi tentang suku Sunda. Itu hasilnya bisa kirimkan ke WA Bu Asna biar Bu Asna paparkan di sini ya.
senjata, alat pertanian, perlambang hiasan, cindramata yang memiliki motif di bagian tengah. Kemudian ada angklung terbuat dari tabung-tabung bambu yang cara memainkannya dengan digoyang. Terus ada tari merak. Tarian ini mengekspresikan kehidupan seekor burung merak. Kemudian ada mega mendung, karya seni batik yang menjadi ikon daerah Cirebon. Makanya bahwa setiap manusia harus dapat menambah amanah dalam berbagai kondisi. Dan selanjutnya yaitu ada silat. Silat adalah seni bela diri untuk mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menendang, dan memukul. Kemudian ada rumah kapit gunting. Diberi nama kapit gunting karena bentuk atapnya yang mirip dengan huruf X atau gunting. Sekian dari ada yang bertanya? Saya Oke, silakan. apa perbedaan senjata suku Jawa dengan suku Sunda? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Tepuk tangan buat Noah. Pertanyaan yang bagus. Silakan untuk kelompok Sunda untuk menjawab pertanyaannya. Menurut saya, senjata Jawa itu sangat berbeda dengan senjata Sunda. Senjata Jawa itu berupa keris yang bentuknya bergelombang dan tajam. Sedangkan senjata dari Sunda yaitu namanya senjata kujang yang berbentuk sabit dan ujung yang tajam. Itu sangat berbeda perbedaannya di bentuknya yang bergelombang dan sedangkan yang Sunda tajam dan berbentuk sabit. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Sudah? Oke, tepuk tangan buat Terima kasih ya. Oke, silakan duduk. Ada lagi siapa? Setelah Sunda? Dari Madura. Siap ya dari Madura? Oke, silakan maju ke depan. Oke, alhamdulillah jam pelajaran kita sudah selesai dan kita sudah presentasi tadi ke depan. Kira-kira apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Siap. Oke, silakan Jipen. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah kita menambah wawasan tentang keberagaman budaya, suku, ras, dan antar golongan, terus mengajarkan tentang dampak-dampaknya dan toleransi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Udah. Oke, jadi kesimpulannya kita tadi itu belajar tentang keberagaman. Jadi tidak yang kita ketahui tidak hanya keberagaman yang ada di Jawa, tapi di suku-suku lainnya ada senjatanya, ada keberagamannya. Jadi Indonesia itu kesimpulannya adalah Indonesia itu adalah beragam. Kita patut mensyukuri. Oke, sekian dari Bu Asna. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik meskipun sedikit batuk. Sedikit batuk Iya. ya. Baik Bu Asna, dari perbincangan kali ini tentang supervisi ya. Oke. Bahwa supervisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, 2 kegiatan sudah kita lalui, yaitu pra-observasi dan observasi.
Nah, kegiatan kali ini yaitu kesempatan hari ini kita akan melaksanakan tentang pasca observasi. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya nanti kita menemukan tindak lanjut yang paling pas atau paling sesuai dengan pembelajaran yang Bu Asna lakukan. Nah, itu adalah tujuan dari perbincangan kita ketemu hari ini ya Bu Asna. Nah, kalau dari Bu Asna sendiri kira-kira tujuan apa atau apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita, perbincangan kita kali ini? Saya ingin mengetahui atau evaluasi apa sih kurangnya saya dalam pembelajaran. Selain itu dalam pembelajaran itu kan tidak ada kekurangan saja, nah, supaya tahu apa sih kelebihan saya dalam pembelajaran itu. Betul. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang Bu Asna lakukan kemarin ya. Di dalam pra-observasi kemarin itu kita sempat membahas tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Asna, yaitu keaktifan siswa, kreativitas siswa, wawasan keberagaman dan toleransi ya, ada 4 aspek. Nah, dari 4-4-nya itu area pengembangan mana yang menurut Bu Asna itu sudah bagus? Kalau menurut saya dari keempat pengembangan itu yang sudah bagus dalam kelas yang kemarin kita observasi itu di kreativitas anaknya. Jadi kan anak-anak saya suruh membuat poster dan Masya Allah hasilnya itu kreatif-kreatif anak. Ya, jadi pengembangan yang sudah bagus menurut Bu Asna ada di kreativitas ya. Kemarin saya sempat melihat anak-anak ada menggunakan lukisan langsung, menggambar langsung, ada juga yang menggunakan digital, terus ada lagi yang menggunakan terakhir kemarin video itu juga video, ada. Terakhir. Nah, itu untuk area yang sudah bagus ya, ternyata di kreativitas siswa. Kemudian menurut Bu Asna nih, area pengembangan mana yang masih perlu dikembangkan? Kalau area yang perlu dikembangkan itu bagian keaktifan siswa. Jadi kan siswa. Iya, kemarin kan kerja kelompok. Nah, kebetulan kan satu kelompoknya 2, satu bangku 1. Nah, dalam tugas itu kadang ada satu siswa yang kerja, yang satunya hanya numpang nama. Nah, gitu loh. Jadi keaktifan siswanya yang masih agak harus diperbaiki. Jadi yang ingin dikembangkan adalah keaktifan siswa. Kenapa? Karena dalam satu kelompok itu ada satu anak yang tidak ikut bekerja kelompok ya. Jadi yang kerja hanya satu orang, yang satu hanya numpang nama. Ya. Kalau menurut Bu Asna kenapa bisa begitu, Bu? Karena kemarin saya dalam pembagian kelompok mungkin kurang heterogen. Ya, terus tidak cetho itu apa bahasanya? Tidak jelas dalam pembagian tugas. Seharusnya kan saya yang satu menulis apa maknanya, job description. Jadi menurut Bu Asna itu karena kelompoknya kurang tercampur, kurang heterogen. Kemudian pembagian jobnya itu juga kurang. Nah, kalau menurut Bu Asna ke depan kira-kira bagaimana Bu Asna? Apa ada rencana-rencana Bu Asna yang ingin Bu Asna lakukan untuk supaya siswa bisa aktif? Kalau membentuk kelompok itu yang heterogen, jadi mencampur siswa. Kalau kemarin kan saya ya udah satu bangku satu kayak gitu. Padahal terus kan anak-anak wes kuwi wae, maksudnya udah terbiasa dengan itu. Dengan teman yang itu. Iya, nah untuk selanjutnya insya Allah saya akan lebih heterogen lagi seperti itu, dan job-jobnya itu yang jelas mas. Contohnya itu kalau dalam satu kelompok ada 4, nah 2 itu membuat posternya, yang 2 mencari makna-maknanya. Maksudnya gambarnya kan dalam poster ada gambar. Nah itu gambar itu maknanya apa, namanya apa. Nah gitu. Ya, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu Asna, untuk kepuasan Ibu mengajar atau area yang sudah puas untuk dikembangkan itu sekitar dari angka berapa sampai berapa Bu? Angka berapa? Kalau kemarin saya ke angka 8. Angka 8. Angka 8 itu yang bagaimana Bu Asna? Iya, karena kan anak terus bisa mengembangkan kreativitasnya, bisa
menambah wawasan tentang keberagaman di Indonesia. Jadi wawasan di keberagaman dia itu tidak hanya di Jawa, terus kan kemarin saya bagi terdiri dari beberapa suku. Jadi anak-anak jadi lebih paham. Iya, Ya. wawasannya. Kira-kira untuk Bu Asna kapan mau melaksanakan untuk pembagian kelompok heterogen ini supaya kreatif keaktifan siswanya lebih muncul lagi Secepatnya Pak. secepatnya? Iya, kemungkinan ya besok saat Pas pembelajaran. pas pembelajaran Iya. besok mulai diterapkan gitu Iya. ya. Nah, setelah supervisi ini gimana perasaan Bu Asna? Seneng Pak. Seneng, tapi Senangnya yang bagaimana? senengnya tuh kan ya ini jadi tahu kalau pembelajarannya tuh harus seperti ini. Iya. Kekurangannya jadi tahu, kelebihannya jadi tahu, apa yang harus dioptimalkan itu juga harus jadi tahu seperti itu. Ya jadi tahu kekurangan dan kelebihan Iya. gitu ya. Nah Bu Asna kemarin kan sudah supervisi gitu. Terus saya ingin menyampaikan hasil-hasil supervisinya yang positif dan yang kurang. Jadi untuk Bu Asna sudah bagus sekali ketika menggunakan media sehingga anak-anak jadi lebih antusias. Terus dari sisi disiplin positifnya Bu Asna sudah kelihatan. Bu Asna sudah lebih peduli lagi pada lingkungan untuk kebersihan, kerapian. Di samping juga untuk kesepakatan kelasnya sudah ada. Kemudian Bu Asna juga saya sangat mengapresiasi ketika Bu Asna menemukan anak yang melanggar kesepakatan dengan cara restitusi, sangat bagus sekali. Ya, kekurangannya mungkin untuk pembuatan kesepakatan kelas untuk menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemarin saya lihat masih ada dilarang makan, ya seperti itu. Mungkin kedepannya bisa menggunakan kalimat yang positif. Ya, seperti itu. Nah Bu Asna, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya Bu Asna, Sama-sama. ya. Saya juga terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baik, silakan kembali ke tempat Bu Asna. Oke.